Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin al-mab'uusi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa azwajihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia, terutama akhirat. Sepanjang kita masih hidup, akal kita masih sehat, maka kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang itu hidup tapi gila, akal sehatnya itu tidak ada, na'udzubillah min dzalik, maka dia tidak mukallaf. Dia tidak diwajibkan oleh Allah ibadah, bahkan gugur, tidak wajib sholat, ya, dan seterusnya. Karena akal itu adalah salah satu syurutut taklif. Orang disebut mukallaf, umurnya sudah balik. Alhamdulillah sudah balik semua, ya. Dan masih berakal, berarti mukallaf, ya. Alhamdulillah, ya. Atau seandainya orang itu sudah wafat, sudah meninggal, dah selesai, tidak punya lagi kesempatan untuk menambah amal soleh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian merenggut kamu. Nah, alhamdulillah kita masih hidup dan masih dikarunia oleh Allah akal sehat, sehingga kita bisa beribadah. Dan kita berharap mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita persembahkan hanya untuk Allah, karena memang kita punya keyakinan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita juga punya ilmu memperuntukkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, itu adalah pelanggaran yang paling besar dalam agama ini. Semoga sholat kita, zikir kita, ya, dan semua yang kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menerimanya dan menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan mudah-mudahan puncaknya kita dan keluarga kita dan orang-orang yang istiqamah di atas Islam, mudah-mudahan min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad, kitab karya Imam Bukhari rahimahullah yang menghimpun hadis-hadis akhlak. Ini masih bab-bab awal ini, ya. Mudah-mudahan Imam Al-Bukhari rahimahullah mendapatkan ganjaran yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang belajar ini mudah-mudahan dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari babu birril bab berbakti kepada ibu. Berbakti, albir itu juga bisa berarti al-ihsan, berbuat baik kepada ibu. Antum ingat-ingat, ya, ini bab pertama, ya. Bab yang kedua, bab pertama adalah ridha Allah, tergantung pada ridha orang tua. Di sekitar kita ini, apalagi orang-orang yang sudah berumur, itu banyak orang, ya, hidup ini terus berkembang. Waktu lahir kita cuman punya ibu dan bapak. Nanti kita lahir lama-lama ada orang-orang yang belakangan hadir dalam kehidupan kita. Ada istri, bahkan ada kemungkinan orang itu sampai punya 4 istri. Kemungkinan, ya, tidak. Tapi ada juga yang satu, bahkan ada yang tidak punya istri. Tapi potensi orang laki-laki itu memiliki 4 istri. Kalau 4 istri itu anaknya masing-masing 5 saja, sudah berapa? 20. Belum lagi kadang-kadang jadi bos besar, karyawannya ribuan,
atau jadi pejabat tinggi, Masya Allah, tapi ibu tetap nomor satu. Tidak ada gusur menggusur dalam Islam itu. Kalau tambah orang, tidak ada yang tergusur. Ibu tetap ibu, bapak tetap bapak, ya, kakek tetap kakek. Masing-masing punya haknya masing-masing, ya. Maka ini ingat baik-baik. Bab kedua lah bab birrul Dan umumnya orang-orang umur-umur kita ini sudah banyak yang sudah wafat, gak apa-apa. Berbakti kepada ibu itu tidak hanya semasa hidupnya, setelah wafatnya pun masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari bab ini dulu. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddi. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Kult, saya berkata, atau saya bertanya tepatnya, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar. Nih pertanyaannya, ya. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ini pertanyaannya, man abar, siapakah yang aku paling wajib berbakti kepadanya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummak, ibumu. Qult, saya bertanya lagi, man abar, siapakah yang aku paling wajib berbakti kepadanya? Qal ummak. Untuk yang kedua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ibumu. Qult man abar, siapakah, saya bertanya lagi, siapakah orang yang aku paling wajib berbakti kepadanya? Qala ummak, ibumu. Sudah berapa kali ini? 3, ya. Qult, saya bertanya lagi, man abar, siapakah orang yang aku paling wajib berbakti kepadanya? Qala abak, bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat, kemudian selanjutnya yang dekat. Jadi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, siapakah orang yang aku paling berbakti, paling wajib berbakti kepadanya? Ibumu, 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 baru bapakmu, kemudian yang kerabat-kerabat yang paling dekat. Ini petunjuk bukan hanya untuk sahabat yang bertanya tadi, ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu kepada sahabatnya, itu berarti secara umum juga untuk orang yang lain, karena Rasulullah itu rasulnya orang Islam sedunia, ya. Kita juga masing-masing diri kita ini berarti kita mendapatkan penjelasan berawal dari seorang sahabat bertanya. Inilah hebatnya sahabat, ya. Orang yang diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya, tanya tentang agama, yang jawab itu Rasul, gak mungkin salah. Kalau kita tidak mungkin ada zaman sekarang ini orang bertanya kepada seorang ustadz atau kiai, ya, yang dijamin, ya, orangnya itu tidak pernah salah dalam menjawab. Nih, pertanyaan sahabat di zaman dulu sampai hari ini udah berapa abad itu masih lestari, membuka pintu ilmu berawal dari pertanyaan. Ya. Ada nggak orang hari ini yang bertanya kepada seseorang kemudian menjadi ilmu bagi seluruh? Nggak ada. Sudah selesai. Wahyu sudah selesai. Rasulullah SAW sudah wafat. Maka ini salah satu hebatnya sahabat. Dipilih oleh Allah sezaman dengan Rasul. Kadang-kadang bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau yang jawab. Baik, fiqhul hadis, kesimpulan yang dipetik dari hadis yang mulia ini, atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, wujubu birril walidaini wa tahrimu uquqihima. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan haram durhaka kepadanya. Ini kewajiban besar. Bahkan kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, di sana kita akan menemukan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah beribadah atau menauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Perintah beribadah kepada Allah itu perintah yang paling besar. Mengesahkan Allah, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, kemudian menjalankan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, itu yang paling besar. Tauhid lawannya syirik. Ya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, lawannya uququl walidain. Jadi kalau kita mencari perintah-perintah Allah, deret atau daftar perintah Allah. Yang pertama tauhid, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Lawannya kalau kita mencari daftar larangan Allah, syirik. Yang pertama, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, itu ada kita temukan dalam ayat, kita temukan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu mewajibkan atau memerintahkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Lanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kita sudah sujud. Ya. Ini ibadah harian. Ya. Tapi coba periksa bagaimana kita dengan kedua orang tua kita. Apalagi kalau masih hidup. Kalau masih hidup itu Masya Allah, ngomong aja kita harus mikir. Berbicara dengan orang tua, anak itu dididik langsung oleh Allah, menunjukkan betapa mulianya orang tua itu. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu katakan jangan kamu bentak-bentak keduanya. Ucapkan ucapan yang baik. Kalau sudah wafat dalam keadaan muslim muslimah, sudahkah kita sering mendoakan beliau? Doa yang paling bermanfaat untuk orang-orang tua kita yang sudah di alam barzah kalau mereka wafat dalam keadaan muslim. Kecuali kalau wafat dalam keadaan tidak beragama Islam, udah kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mestinya ya setiap kita mohon ampun, kita mohonkan ampun untuk orang tua kita. Bahkan idealnya itu kita mohonkan ampun seluruh kaum muslimin. Rabbi ufirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan doa-doa yang lain. Ketika kita mohon rahmat kepada Allah, ketika kita mohon perlindungan dari adab Allah, mestinya juga kita memohonkan perlindungan untuk kedua orang tua kita, bahkan untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, taqdimu ridal ala ridal ab, mendahulukan keridhaan ibu atas keridhaan bapak. Ibu dimanapun kapanpun, apakah di Arab apa di Jawa, itu ridha kepada anaknya kalau anaknya itu berbakti, kalau anaknya berbuat baik. Demikian juga bapak. Jadi membuat ridha orang tua itu kadang-kadang cukup dengan tutur kata yang baik, apalagi bisa lebih dari itu. Misalnya orang tuanya butuh makan, anaknya yang membantu, butuh tempat, anaknya yang memberi tempat. Ridhonya orang tua itu pasti ada sebabnya. Bahkan ridho Allah pun ada sebabnya. Kita itu diridhoi oleh Allah kalau kita taat kepada Allah. Kalau kita durhaka kepada Allah, bahkan kadang-kadang dikutuk. Dalam agama kita itu ada beberapa maksiat yang kalau dilakukan oleh seseorang dia mal'un, dia dinyatakan terkutuk. Tapi kita tidak boleh mengutuk orang secara individu. Misalnya kalau kita baca ada orang melakukan perbuatan yang diancam dengan laknat, kita tidak boleh mengatakan anta mal'un atau la'anakallah. Enggak. Secara umum boleh. Allah melaknat pemakan riba, tapi jangan tunjuk hidung. Ya, Allah melaknat peminum khamr. Nah, tapi jangan mengatakan fulan laknatullahi alaik misalnya, atau la'anakallah. Ya, berat banget laknat itu. Taib. Ridho mendahulukan ridho ibu daripada ridho bapak. Al-um tafdhulu 'ala al-ab fil birri 3 marrat. Ibu diutamakan dalam berbakti melebihi bapak 3 kali lipat. Hitungannya secara matematik 3 kali lipat. Karena Rasulullah tadi sabdanya ibumu, ibumu, ibumu baru bapak. Ajaran begini ini ikhwatal iman, ini adalah ajaran yang sangat adil.
Kalau orang-orang yang akalnya jernih itu pasti dia sepakat dengan ajaran ini. Ibu itu memang lebih berhak untuk mendapatkan baktinya anak, mendapatkan ihsannya anak lebih dari bapak. Karena apa? Li'annaha tahmilu ta'ibal hamal. Karena ibu itu ya dia lelah mengandung. Wa masyaqqatil wada'. Wa masyaqqatil wada'. Susah payahnya melahirkan. Bahkan pertaruhannya apa? Nyawa. Sudah begitu wa mihnatur radha, dan juga ujian menyusui. Anak lahir, ibu masih harus sabar menyusui anaknya. Bahkan kadang-kadang selesai menyusui itu masih terus, nggak habis-habis. Maka ketika dalam Islam itu ibu diunggulkan, ya, kamu ya sebagai anak, kamu lebih wajib berbakti kepada ibumu 3 kali lipat dari bapak. Belum lagi secara fisik, ya. Bapak umur 60, ibu umur 60, itu rata-rata jauh lebih, umumnya lebih kuat laki-laki, masih mandiri. Bahkan kadang-kadang masih mau kawin lagi 60. Ya, sementara 60 ibu-ibu itu umum, apalagi kalau masya Allah ya, hidupnya itu sudah semua dia yang ngurus. Yang ngurus anak, yang ngurus rumah, rata-rata 60 itu jarang yang fit. Bener gak? Bener gak? Apalagi masya Allah istri atau ibu ini di Indonesia umumnya mereka itu hebat-hebat. Urusan rumah tangga itu semua, ya, masak, nyuci, ya, ngurus anak dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam itu tidak ada kewajiban kalau istri itu harus berkhidmah. Kalau seorang istri mensyaratkan dari awal, saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuma ngelayanin kamu, urusan nyuci, urusan ini enggak, saya nggak mau. Kalau syarat itu diterima, sebenarnya, iya, ya kan? Itu tatawwu, itu suka-sukanya. Bahkan lebih parah lagi itu kadang-kadang ada tipe laki-laki itu nggak mau kerja. Ketika istrinya bekerja itu sudah dapat duit, dia malah tidak mau kerja. Masya Allah. Ada kan yang seperti ini? Ada. Masya Allah. Mukanya di mana itu laki-laki? Atau kadang-kadang ada yang nyari janda tua yang kaya raya, dia ingin numpang hidup. Benar-benar nggak punya muka orang-orang begini ini kan? Masya Allah. Ya. Jadi perhatikan, ajaran Islam itu luar biasa. Berbakti kepada kedua orang tua iya, tapi ibu diutamakan karena ibu ini untuk lahirnya anak ke dunia itu yang paling sengsara. Untuk baktinya ya, tapi kalau untuk nasab itu semua ke bapak. Orang punya istri 4, anaknya 50, semua dinasabkan kepada dia, tidak ada satupun kepada ibu. Itu Islam, urusan nasab, ya. Nasab. Pak Yadi misalnya punya anak 10, itu semuanya bin Yadi. Ibu istrinya nggak dapat apa. Tapi dalam bakti, nah jangan lupa nih. Makanya kalau belajar itu, utuh, ibu dapat hak dibaiki anaknya 3 kali lipat. Semua anaknya dinasabkan kepada bapak, tapi urusan bakti sekali lagi ibu. Jadi kalau misalnya ada orang punya anak 15, ya, masya Allah, ya, mungkin nggak satu orang 15, terlalu besar, 10 aja biar masih mungkin ya. Itu bapaknya mesti nasihati, nak, kamu itu memang nasabnya ke saya ya, tapi kepada ibumu kamu sono pada berbuat baik. Rumah tangga Islam begitu. Tapi kadang-kadang di rumah tangga Islam itu rebutan, sehingga ada anak yang pro bapaknya, ada anak yang pro ibunya. Nggak mungkin lah rumah tangga bisa bahagia orang anak pro bapak. Mestinya anak itu keduanya sadar semua, dididik, ngerti, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Masya Allah, antum bisa bayangkan ya di usia tua kalau orang-orang tua anaknya banyak berbakti kepada ibunya, Masya Allah ya. Taib. Al-hathu 'alal birri al-aqarib hasba tartibihim fil qurb. Hasba tartibihim fil qurb. Dalam hadis yang mulia ini ada anjuran ya, motivasi untuk berbakti kepada kerabat karib sesuai dengan urutan kedekatannya. Kalau kepada orang tua naik 1 tingkat lagi, ada siapa di sana? Ada kakek, nenek.
ke kanan ke kiri. Kadang-kadang orang tua kita itu ke kanan ada kakak-kakaknya, ada bapak-bapak apa adik-adiknya. Ini juga harus dijaga. Nanti ada bab tersendiri silaturahim namanya. Ya, silaturahim itu ternyata nggak main-main. Tapi kalau tidak dikaji ya, masya Allah orangnya. Sebagaimana sholat, berapa banyak orang itu tenang-tenang aja, tidak merasa bersalah meninggalkan sholat. Saking bodohnya, saking blanknya tentang sholat. Kalau dia ngerti sedikit tentang sholat, belajar tentang sholat, ya, tahu bahwa sholat itu wajib, sholat 5 waktu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, as-sunnah, berdasarkan ijma'. Ma yu'lamu minad dini bid-darurah, hal yang sudah pasti diketahui dari agama ini. Harusnya minim-minimnya seorang muslim dia tahu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Yang mengingkari kewajiban ini kafir, keluar dari Islam. Ini fikih, bukan aliran keras. Kalau sampai mengingkari orang Islam tapi tidak percaya bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya. Tapi banyak orang Islam yang mengaku beragama Islam, kadar minimal ilmu seperti ini pun kadang-kadang tidak punya, sehingga kayaknya itu sholat 5 waktu itu suka-suka aja, mau rajin ya monggo, mau nggak sholat ya nggak apa-apa. Begitu kan prakteknya di lapangan. Iya, orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah, maghrib ya rukuk sujud ke masjid. Di luar sana saudara-saudara kita itu banyak yang nggak sholat sampai nanti masuk isya. Seakan-akan di dalam Islam itu sholat 5 waktu itu yang mau ngerjakan ya silakan, yang nggak mau ngerjakan ya nggak apa-apa. Seakan-akan begitu, padahal kalau kita kaji ya, ulama menjelaskan sholat 5 waktu itu hukumnya sama dengan urusan begini ini. Tidak mesti anak itu kalau di sekolah yang tinggi otomatis dia berbakti kepada ibunya, berbakti kepada bapaknya. Jangan sombong, jangan meremehkan ilmu-ilmu seperti ini. Karena nyatanya meskipun anak itu kadang-kadang sudah disekolahkan, bahkan orang tuanya itu punya jasa yang luar biasa, jual sawah, jual sapi, ya, habis hartanya untuk nyekolahkan, belum tentu anak itu otomatis langsung ingat. Jangankan kepada orang tuanya, kadang-kadang ada orang sekolahnya tinggi muslim, rukuk saja enggak, sujud aja enggak, ya. Maka nasihat-nasihat seperti ini harus ditebar di masjid-masjid. Jumatan itu diingatkan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Buka telinga kita baik-baik, simak khutbahnya para khatib. Sifat orang yang bertakwa itu nggak usah muluk-muluk, yang beriman kepada yang gaib, mendekatkan sholat 5 waktu, menginfakkan sebagian hartanya, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan beriman kepada akhirat. Udah, seandainya materi khutbah itu hanya itu saja, kalau mau khutbah 5 menit, 10 menit ya, sampaikan. Dah, menjadi nasihat yang bermanfaat. Orang keluar dari masjid mudah-mudahan ingat bahwa sifatul muttaqin yang pertama kali disebutkan oleh Allah di awal Al-Quran adalah 5 tadi. Taib. Berikutnya, Masya Allah, ini asar dari Ibnu Abbas ya. An Atha bin Yasar rahimahullah, ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Atha bin Yasar, ini jalur riwayatnya ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka, meridhai Abdullah dan meridhai Abbas. Al-Abbas itu paman Rasulullah yang mukmin ya. Di antara paman Rasulullah yang lain yang beriman, Hamzah, Sayyiduna Hamzah, Sayyidus Syuhada radhiyallahu anhu. Masya Allah, gelarnya itu luar biasa kerennya, Sayyidus Syuhada, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Nah, Al-Abbas ini juga paman Rasulullah, punya anak namanya Abdullah, sahabi, pakar tafsir Al-Quran dari generasi sahabat. Beliau radhiyallahu an menyatakan begini, annahu atahu rajulun faqala, ada seseorang yang datang kepada beliau, faqala, lalu orang ini bercerita atau mengatakan, inni khatabtu imra'atan, saya melamar seorang perempuan, fa'abat an tankihani, lalu dia tidak mau menikah denganku. Berarti apa? Lamarannya ditolak. Biasanya kalau orang serius banget kepengen nikah sama perempuan ya, lamarannya ditolak.
Itu gimana? Hah? Kecewa berat lah. Kecuali cuman iseng lamar ditolak, ya nggak apa-apa, orang cuman iseng. Tapi kalau cinta banget, serius banget, ditolak. Apa yang terjadi? Wa khatabaha ghairi, dan dia dilamar oleh, dan ada orang lain yang melamarnya. Lamarannya ditolak, ada orang lain yang melamar. Ya. Fa ahabbat an tankihahu, ternyata dia bersedia untuk menikah dengannya. Duh, kalau zaman sekarang ini kira-kira gimana ya? Hah? Bisa bunuh-bunuhan. Ternyata di zaman dulu juga begitu. Ya. Faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu padanya. Faqataltuha, maka aku bunuh perempuan itu. Masya Allah. Ya, lamarannya ditolak. Ya, ada orang lain ngelamar, diterima. Dia cemburu, perempuannya ini dibunuh. Berarti zaman ini di zaman dulu. Ya, ada begini. Apalagi sekarang pasaran banget begini nih. Ya, kalau zaman sekarang kan berarti berkali-kali lipat kan. Jangankan lamaran ditolak, orang itu kadang-kadang tidak punya niat membunuh, sesaat kesenggol di jalan tuh bunuh orang. Saking murahnya nyawa sekarang ini. Waliyadzubillah. Dan itu tanda kiamat. Tanda kiamat itu banyaknya pembunuhan. Tetangga dengan tetangga itu kan mestinya akur, kadang-kadang salah sedikit itu dibantai. Ini min alamatil kiamat, termasuk tanda kiamat yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Masya Allah. Kemudian orang ini bertanya, ingin tobat. Fahalli min taubah, apakah saya bisa bertobat? Nah, kalau masalah begini ini ditanyakan kepada orang yang faham agama, apa jawabannya? Apa jawabannya? Yang faham, hah? Wow, bisa cepat kamu bertobat. Hah? Kamu masih punya peluang mendapatkan ampunan dari Allah. Taubatan nasuha, sesali perbuatanmu itu dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan syarat-syarat taubat yang lain. Tapi kalau orang yang nggak paham agama, bisa jadi seperti kisah orang yang membunuh 99 nyawa. Ya, ini masyhur ini. Kalau orang yang belajar bab taubat pasti pernah dengar cerita ini. Orang itu sudah membunuh 99 orang. Tanya kepada seseorang, saya bisa bertobat nggak? Enggak, dosamu terlalu banyak. Dibunuhlah orang ini, genap 100. Akhirnya bertanya kepada orang yang faham. Inilah pentingnya ulama. Maka kalau kehidupan kita ini sudah tidak ada ulama, kita itu seperti bahaim. Laulal ulama la saran nas kal bahaim. Kalau bukan karena adanya para ulama, manusia itu seperti binatang. Ya. Bahkan bukan bahaim, kayak binatang buas juga, saling terkam, saling bunuh. Ya. Akhirnya dijawab, bisa. Kamu tinggalkan kampungmu itu, kamu bergabung dengan orang-orang soleh yang ada di suatu tempat. Ternyata Masya Allah orang ini benar-benar mengikuti arahan orang alim tadi. Akhirnya di tengah jalan meninggal. Malaikat bersengketa, ini mayit ini tergolong baik apa jahat. Dibilang baik belum melupakan amal apa-apa, dibilang jahat dia sudah punya niat bertobat. Akhirnya solusinya Allah turunkan malaikat untuk menjadi penengah, ukur jarak antara tempat tinggalnya dengan tempat tujuannya. Ternyata hanya beda qadr shibr, sejengkal bedanya itu. Sejengkal itu kalau diukur pakai senti berapa rata-rata? Jengkalannya orang sini. Hah? 20 kan? Memang ada sejengkal 50 senti. Udah nggak ada orang yang jengkalnya 50 senti udah musnah. Zaman dulu ya orang gede-gede banget. Mungkin ya kan? Nah, tapi kalau sekarang 20. Akhirnya sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas taubatnya. Demikian juga kalau antum ada orang curhat ya, misalnya antum punya sahabat karib curhat, waduh saya ini sudah bosan maksiat, semua maksiat saya sudah kenyang, boleh, bisa nggak saya taubat ya? Antum motivasi segera, taubat, masih Allah Maha Pengampun. Bahkan kalau seandainya dosamu itu sampai mentok ke langit ditumpuk gitu, berapa kilo itu bumi ke langit itu, Allah Maha Pengampun dengan catatan kamu tobat, benar-benar tobat. Ya. Ini yang kadang-kadang mogok. Ketika kita melihat orang sedang maksiat, itu kita ingkari kemaksiatannya, harus, jangan kita dukung. Tapi kalau sesudah maksiat, itu mestinya dipegang tangannya, dinasehati, kamu bertobat kepada Allah. Ya. Nih. Kemudian
Perhatikan jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala hal ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Pertanyaannya, bunuh orang, ya, bunuh orang. Tak pertanyaannya apa saya bisa masih punya kesempatan untuk bertobat. Ditanya oleh Ibnu Abbas, ibumu masih hidup? Qala la, sudah tidak ada. La artinya tidak, maksudnya sudah wafat. Qala tub ila Allah azza wa jalla. Kalau begitu kamu bertobatlah kepada Allah azza wa jalla. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah, kepadanya sebatas kemampuan kamu. Nasihatnya, kamu bertobat kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Mendekat itu berarti dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian fadhahabtu, lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas tadi. Atha bin Yasar mengatakan, fasa'altu Ibnu Abbas, aku tanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa orang tersebut kamu tanya apakah ibunya masih hidup? Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Karena saya berpandangan, saya tidak mengetahui ada amalan yang bisa lebih mendekatkan kepada Allah melebihi berbakti kepada ibu. Allahu Akbar. Ya, segitunya birrul walidain itu, dalam birrul walidah, berbakti kepada ibu, dalam keyakinan atau dalam ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mufassirul Quran, ya, ahli tafsir dari sahabat. Jujur aja ya, di dunia nasihat yang antum dengar-dengar itu, masalah-masalah begini ini sering disuarakan apa enggak? Anak disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Padahal kita kalau belajar agama, sekali lagi, setelah menunaikan hak Allah, yaitu menauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ya. Ini kadang-kadang ada orang-orang itu nggak memperhatikan hal-hal begini. Ya. Taib. Fikul hadis. Pelajaran yang kita petik dari hadis yang mulia ini, jawazu khidbatir rasul imra'atan yuridu zawajaha. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh melamar wanita yang dia inginkan untuk menjadi istrinya atau yang dia ingin menikahinya, boleh. Tapi tentunya ada syaratnya ya. Syaratnya ya, bukan boleh mutlak. Syaratnya apa? Yang dilamar ini adalah bukan mahram, bukan mahramnya. Kalau ada orang yang laki-laki pengen menikahi mahramnya, ya, mahram itu melalui ibu ke atas, kemudian bibi, saudara dan lain sebagainya, ya, atau yang sesusuan, dulu pernah disusui oleh orang yang sama. Kalau mahram ini nggak boleh, bahkan ada selama-lamanya tidak mungkin. Seorang keponakan jatuh cinta banget sama bibinya dengan cara apapun tidak bisa. Yang kedua, ya, kalau laki-laki muslim itu dianjurkan untuk menikah dengan muslimah, harus muslimah, dianjurkan, ya, dan boleh menikahi kitabiat. Kitabiat itu Yahudi atau Nasrani. Kalau laki-laki muslim menikah dengan Buddha, dengan Hindu, enggak. Pokoknya yang dianjurkan itu adalah yang salihah, insya Allah nanti jadi mitra, ya, sukses dalam membina rumah tangga, atau boleh menikah dengan, tapi tidak boleh sembarangan kita mengatakan boleh ini, ya, harus di ini, yaitu untuk wanita yang baik-baik dari kalangan kitabiat, hanya itu, selain itu tidak boleh, ya. Tayyib. Kemudian ingkarul makhtubah az-zawaj ma'ahu illam tardha bihi. Wanita boleh menolak pinangan atau lamaran jika dia tidak ridho. Nikah itu tidak boleh dipaksa, ya. Laki-laki boleh melamar, yang dilamar juga tidak harus menerima. Dia boleh menolak kalau dia tidak ridho. Apalagi dalam Islam, ya, kalau tidak ridhonya itu karena agamanya.
Dilamar laki-laki nggak pernah sholat, dilamar laki-laki pemabuk, dilamar laki-laki yang kasar, tidak bisa berlaku lembut dengan wanita. Hak dia untuk menolak. Berumah tangga itu tujuannya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya? Nah kalau wanita muslimah dinikahi laki-laki yang tidak takut sama Allah, apa yang diharapkan? Makanya dalam hadis Nabi SAW, kalau ada wanita itu dilamar orang yang baik agamanya, nikahkan. Kalau tidak akan terjadi fitnah. Jadi orang-orang yang baik agamanya itu yang memasarkan Allah dan Rasulnya. Wanita yang baik-baik juga, ya, Rasulullah perintahkan untuk menikahi wanita yang baik agamanya. Sekarang nggak tahu ini masih ada nggak orang itu ketika misalnya dilamar orang itu pertimbangannya baik dari sisi agamanya, atau yang akan jadi mertua namanya ya. Hah? Kalau zaman matrik ini kadang-kadang orang itu klepek-klepek hanya melihat menantunya kaya, padahal orang kaya itu juga bisa pura-pura, ya, pura-pura bisa kan? Orang maunya, saya nggak punya mobil, saya nggak punya, misalnya saya mau ngelamar orang, nah, saya pakai baju yang bagus, saya rental apa, Lexus, nah, Pajero mah masih kalah ya, yang mobil-mobil Jepang aja lah, misalnya Lexus 350 misalnya, atau kalau mau bawa Rolls Royce ya, Pak, jadi ya 20 miliar ya, nggak taunya itu rental, bisa jadi kan? Manusia itu bisa licik loh. Makanya banyak orang-orang yang tertipu ketika itu dikira kaya, nggak taunya pura-pura. Nah, makanya kalau orang ini sudah tidak takut sama Allah, itu apa saja bisa dilakukan. Tayyib. Qad yahiju ghadabul rajul limusyarakatiil ghair fil mahbub. Kadang-kadang kemarahan seseorang itu bisa menggelegak karena ada orang lain yang ikut apa namanya, mencintai wanita yang dicintai. Tadi kan marahnya karena lamarannya ditolak, ya kan? Ketika ada orang lain melamar ternyata mau menerima, dibunuhlah wanita ini. Hari ini juga ini. Bahkan kalau tidak bisa dibunuh juga mungkin dengan cara-cara yang lebih tersembunyi. Apa? Main dukun ya. Dibikin gila lah, dibikin macam-macam ya. Oh, kalau dunia perdukunan itu masya Allah ya. Atau kadang-kadang wanita yang menolak itu sepanjang hayatnya nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang minat ya. Hati-hati, ada yang begitu itu, didukunin supaya tidak ada ini, jadi perawan tua sampai mati nggak ada ini, ada. Nah, dunia dukun itu kotornya, naudzubillah ya. Taib. Kemudian yunsahul al-qatila bitaubatin nasuh. Orang yang membunuh itu dinasihati untuk taubatan nasuha, ya, wa taqarrub ilallahi mastata', dan bertakwa kepada Allah sebatas kemampuannya. Harus dinasihati supaya dengan harapan apa namanya, dosa membunuhnya itu diampuni. Ya. Baik. Birrul yuqarribul insan al-'asi ilallahi ta'ala aktsara min at-ta'atil ukhra. Berbakti kepada ibu, ya, itu bisa mendekatkan orang maksiat yang telah berbuat maksiat kepada Allah melebihi ketaatan yang lain, melebihi ketaatan yang lain. Maka pertanyaan Ibnu Abbas tadi, ibumu masih hidup apa sudah tidak ada? Orang yang membunuh ini mengatakan ibuku sudah tidak ada. Kemudian ditanya Ibnu Abbas, kenapa kamu tanyakan itu? Inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada satu amal yang bisa lebih mendekatkan kepada Allah melebihi birrul walidah. Kita semua punya orang tua kan? Hah? Berarti ilmu ini mudah-mudahan menjadi ilmu nafi, ya, ilmu yang bermanfaat. Setelah kita tahu kewajiban ini, apalagi kalau kemarin-kemarin sudah berbakti, lanjutkan, lebih semangat lagi ya. Tapi kalau seandainya hari ini kita belajar bab zakat, nisabnya kambing itu adalah 40 ekor, keluarkan 1 ekor, antum pulang bisa bayar zakat? Hah? Hah? Nggak ada. Onta, zakatnya onta itu nisabnya 5 ekor onta, keluarkan 1 ekor kambing. Ada yang zakat onta? Nggak ada. Tapi kalau ilmu begini ini kita dengar di masjid, kita bawa pulang. Nanti kalau bab anak, bab istri, makanya ini luar biasa kitab ini ya, berisi hadis-hadis yang bisa langsung diterapkan. Bab tetangga, masya Allah, dan yang lainnya banyak ya. Alhamdulillah
Berapa bab tadi? Saya tambah 2 hadis ya. Ya. Mudah-mudahan pekan depan, bulan depan. Belum mana Pak DKM? Belum ketemu harinya, Pak. Hah? Oh, akad ada 5 ya. Oh, berarti nanti di akhir bulan insyaallah. Alhamdulillah, sampai di sini dulu sudah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.